Baiklah, jadi pagi ini aku ke tempat namanya Adult Education. Nanti aku akan jelaskan lebih lanjut. Sudah sampai sini, tapi pintunya masih di lock. Baiklah, tadi aku habis dari kantornya, terus ngomong sama kayak front office-nya. Dia bilang untuk registrasi itu, aku harus registrasi, misalnya aku registrasi minggu ini, Senin sampai Kamis, aku harus wajib datang ke kelas dari jam 8.30 sampai jam 12.30. Dan aku agak bingung karena ada Janix tentu saja. Dan di sini mereka nggak nyediain daycare. Jadi tuh kayak dilema banget beneran sumpah. Terus ceritain kalau misalnya aku punya bachelor's degree, aku punya ijazah kuliah gitu dari Indonesia. Katanya itu bisa ditranslate, tapi nggak semua college, nggak semua universitas bakalan nerima. Jadi dan itu pasti bakalan costly banget. And then dia bilang katanya ada daycare yang bisa dibantu oleh pemerintah, tapi aku harus qualify dan fully register dulu. Jadi harus mendaftar, namaku masuk di sistem dan lain-lain. Baru nanti aku akan isi form dan dilihat apakah qualify untuk dapat daycare assistant tersebut. Aku cuma agak ragu aja bakalan keterima atau enggak. Soalnya Daniel income-nya bukan bilang lumayan juga sih. Pokoknya aku bener-bener dilema banget. Aku pengen banget dapat GED itu. Aku pengen banget bisa kuliah lagi biar dapat pekerjaan yang lebih bagus. Tapi punya bayi, ya ampun Tuhan, sumpah aku beneran kali ini benar-benar dilema, bingung gimana ya. Sebelum tentu takutnya Daniel nanti ngomong utamakan anak dulu. Sumpah. Jadi aku bakalan pulang dulu, ngomong sama Daniel, dan dari situ kita lihat nanti gimana. Oke guys, cus pulang. Oke, dilanjut lagi ya guys ya. Nah, karena adult education itu nggak memungkinkan untuk aku ikuti kelasnya, mereka nyuruh kita untuk datang setiap hari, Senin sampai Kamis dari jam 8.30 sampai jam 12.30. Terus habis itu mereka nggak punya daycare juga. Meskipun mereka menyediakan daycare assistance, yaitu kayak voucher gitu ya, tapi aku agak sedikit doubtful, ragu aku bakalan bisa dapat. Karena itulah aku coba untuk nyari tempat lain yang bisa memfasilitasi kebutuhanku sebagai mama beranak satu. Dan puji Tuhan banget aku dapat namanya, contekan, Adult Learning Center. Ini ada di downtown, di pusat kota. Dan aku sukanya di sini kenapa? Karena kita bisa ikuti kelasnya secara online. Nah, langsung aja aku akan jelasin gimana step-stepnya sampai aku mendaftar di Adult Learning Center yang ada di Spartanburg, South Carolina, sampai ngikutin GED yang ada di sana. Waktu itu aku ketemu sama namanya Miss Emily, dan Miss Emily ini ngasih tahu aku harus bayar biaya pendaftaran sebesar $20, jadi sekitar mungkin 250 ribuan gitu atau 300 ribu. Dan itu nggak bisa dikembalikan duit pendaftarannya. Dan setelah itu aku harus mengisi questionnaire tuh kayak gini sambil aku bacain ya. Jadi itu pertanyaannya, apa alasanmu untuk mengikuti atau mendaftarkan diri di Adult Learning ini, terus dari mana kamu dengar kami, terus abis itu apa career jobs goals kalian. Jadi pertanyaan umum gitu ya. Dan terus habis itu what was your best subject in school, materi pelajaran apa yang paling kamu susah di waktu di sekolah, terus apakah kamu punya hobi, apakah kamu sudah bekerja, terus apa kamu punya kartu keanggotaan perpustakaan dan lain-lain sebagainya. Itu aku selesai isi, langsung si doi ini, Miss Emily, aku sebut dari namanya Miss Emily, dia langsung tanya aku, apakah kamu mau langsung self-assessment. Jadi self-assessment itu atau namanya kayak locator test, itu jadi dia untuk meninjau seberapa jauh kemampuan akademik kita. Jadi materi yang kita kerjain, jadi itu kayak tes, quick test. Ada language art yang pertama, social studies, science, sama math. Dan contoh soalnya tuh kayak gini, bisa kalian lihat. Dan itu aku makan waktu sekitar 2 jam untuk assessmentnya. Jadi penilaian apakah aku bisa langsung
enroll untuk ikutin kelas, atau aku mesti kayak memperbaiki bahasa Inggrisku dulu supaya punya dasar gitu ya. Ternyata Miss Emily-nya bilang semua hasil tesku bagus, jadi aku bisa langsung enroll untuk belajar. Dan ini pertanyaan yang penting banget yang aku tanyain ke dia, karena aku tidak dapat jawaban yang memuaskan di adult education satunya. Aku tanya, berapa lama sih proses untuk penyelesaian ini dari mulai belajar sampai kita bisa siap untuk ngikutin ujian GED-nya. Jadi GED itu kayak ujian EBTANAS-nya ya, setara dengan SMA sebelum kita masuk ke universitas atau ke college. Nah, Miss Emily-nya bilang tergantung kamunya. Jadi itu semua kembali ke kitanya. Apakah kita memang mau nge-push diri kita dan kasih timeline gitu untuk nyelesain itu dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Dan dia bilang ada orang yang bisa nyelesain dalam 1 bulan. Dan tentu aja dong itu bikin aku semangat, karena aku nggak mau wasting time, karena aku sudah pernah ikut sekolah SMA, aku udah kuliah gitu. Kenapa wasting time lagi untuk ngabisin waktu cuman buat belajar kayak ginian gitu. Kenapa nggak langsung ujian aja? Anyway, aku jelasin kondisi aku, dan karena aku punya anak dan suami kerja, jadi aku nggak bisa titipin anakku ke daycare karena aku nggak mau keluarin duit buat bayar daycare gitu ya, karena aku juga belum kerja gitu kan. Nah, akhirnya si Miss Emily kasih opsi, ternyata kita bisa belajar secara online. Oke, kita lanjut lagi ya guys ya. Nah, setelah Miss Emily bilang aku bisa belajar online kapan aja dari rumah, makanya Doski langsung bikinin aku account jadi ada kayak account khusus untuk belajarnya secara online. Di situ kita akan dikasih materi subjeknya. Jadi setiap hari kita latihan berapa jam, berapapun jamnya itu terserah kita, menyesuaikan waktu sendiri. Terus habis itu dan time kita, durasi belajarnya itu juga di record atau disimpan ya guys ya. Makanya habis itu Miss Emily bilang untuk bisa ikut ujian GED, jadi setidaknya kita udah memenuhi waktu belajar itu sekitar 8 jam kah atau 4 jam gitu. Nah, waktu itu lucu banget karena aku daftarnya baru-baru banget dan nggak sampai seminggu, Miss Emily langsung nawarin aku untuk ikut langsung ujian language arts-nya. Terus aku bilang lah sama Miss Emily, aku tuh lahir batin belum siap. Cuman dia bilang ternyata sebelum kita ikut ujian real GED ada namanya pre-test. Jadi kalau pre-test itu semacam kayak kisi-kisi kali ya. Jadi ujian kisi-kisi sebelum kita menghadapin ujian yang sebenarnya. Dan setelah aku ngikutin pre-test ini untuk language art, ternyata aku pas. Makanya Miss Emily yakin untuk langsung ngedaftarin aku untuk ikut ujian di tanggal 22 Oktober 2021. Dan itu bikin aku deg-degan ya, karena aku bilang kasih aku waktu untuk belajar dulu, karena daripada aku metong gitu ya, ternyata anjlok nilainya nggak sesuai ekspektasi, karena kita harus standar nilainya itu 145, minimum 145 untuk bisa lolos subjek tersebut. Nah, language arts ini mirip-mirip kayak bahasa Indonesia, jadi itu ada esai, topik, issues gitu ya, dan kita kalau menurutku sih agak tricky karena ya lihat aja bahasa Indonesia, meskipun kita orang Indonesia nggak semua punya nilai bagus bahasa Indonesia kan ya. Tapi puji Tuhan, syukur banget aku belajar sekitar semingguan, habis itu memberanikan diri untuk langsung mendaftar untuk ujian GED-nya. Pertama ini aku laksanakan di Oktober tanggal 22 tahun 2021 dan aku berhasil meraih skor itu 153. Tapi 153 ini apa ya, kalau bisa dibilang kayak medium gitu, di tengah-tengah, karena biasanya beberapa universitas di Amerika itu standarnya setidaknya 165 untuk bisa college ready. Jadi untuk masuk universitas yang lumayan bagus gitu ya, mungkin kayak dibilang setara UI kah, Brawijaya di Indonesia gitu, itu setidaknya 165. Oke, dan gak berlama-lama lagi karena aku memang udah membabi buta banget, pengen cepat nyelesain setidaknya dalam 1 bulan atau 2 bulan GED ini. Di Oktober tanggal 27 aku nge-set up atau bikin schedule untuk ujian materi selanjutnya, yaitu social studies. Nah, social studies ini mirip-mirip kayak pelajaran IPS atau sejarah di Indonesia. Jadi kayak ada politiknya, ada sejarahnya. Dan aku berhasil lulus, tapi nilainya tuh kayak minim banget, 149 aja. Yang selanjutnya, subjek selanjutnya yaitu science. Aku schedule ujiannya itu di November tanggal 19 2021. Jadi selang waktu sekitar mungkin 3 mingguan dari ujian terakhir. Dan aku aku juga nggak nyangka dapat skornya segini. Skornya itu untuk science, mata pelajaran science itu 162. Yang terakhir, mata pelajaran my least favorite subject itu adalah matematika. Dan ini semua aku belajar sendiri dari rumah melalui situs online yang mereka kasih. Bukan situs judi online ya, situs online yang mereka kasih.
Aku tuh dijadwalkan ujian di Februari tanggal 11 kalau nggak salah. Cuman ternyata ada sempat kejadian yang nggak mengenakan. Itu aku sampai sempat down banget, stres, terus nangis. Karena aku dijadwalkan untuk ujian tanggal 11. Tapi pada saat hari H mau ujian, mereka pada saat ngecek data diriku dengan driver license, ternyata tanggal lahirku salah input. Harusnya tanggal 4 dijadiin tanggal 14. Jadi aku ditolak untuk ikut ujian, sampai dikasih turn away letter. Ini suratnya kayak gini. Habis itu setelah aku dikasih turn away letter, aku call Miss Emily, dan Miss Emily bilang kamu coba kontak customer service-nya Person View. Jadi Person View ini kayak fasilitator yang, kalau di Indonesia apa ya namanya, pokoknya itu fasilitator yang fasilitasi ujian-ujian GED di Amerika. Mempersingkat waktu, jadi itu butuh sekitar waktu 2 mingguan sampai data diriku itu dikoreksi secara benar, dan akhirnya aku ujian kembali di tanggal 25 Februari ya guys ya, tuh aku hari Jumat. Jadi aku datang pagi-pagi banget ke sana, terus ngisi form, jadi form kayak consent letter gitu untuk mengikuti semua aturan yang ada. Dan di ruang ujiannya tuh benar-benar silent, nggak boleh bawa HP, jam pun ini ya, jam ini nggak boleh, HP ditaruh di locker, terus habis itu kita difoto, kasih SIM. Dan kita tuh ujiannya di komputer, jadi ada komputer satu khusus, semuanya kita klik jawabannya tuh di komputer tersebut. Dan akhirnya setelah perjuangan yang cukup lama, sekitar 2 bulan ke 3 bulan tuh, aku dapat skor 146. Jadi minimum skornya tuh 145 dan aku dapat 146. Cuman 1 poin lebih aja guys. Baiklah, tadi itu sedikit penjelasannya, bukan sedikit ya, panjang lebar penjelasan mengenai mengikuti kelas dan ujian GED di Amerika atau kayak ujian persetaraan SMA. Selanjutnya apa? Setelah kita dapat hasil atau report card GED kita, selanjutnya kita bisa langsung gunakan hasil skor tersebut untuk enroll atau mendaftarkan diri ke universitas atau college, community college yang kita mau. Skornya sendiri kayak transkrip hard copy-nya kita bisa minta ke Department of Education di state kita berada. Wah, kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa nggak ambil transkrip kuliah yang dari Indonesia aja terus ditranslate? Nah kebetulan itu aku pengen kayak start over lagi untuk mengetahui kapasitas diriku di Amerika itu seperti apa. Jadi aku nggak masalah untuk ngikutin atau ngejalanin ini semua dari awal. Dan oke guys, itu dia tadi sepenggal kisah mengenai ikut sekolah GED atau persetaraan SMA sampai ujian di Amerika. Kalau misalnya kalian ada pengen bertanya gitu ya satu dan lain hal, langsung aja taruh di kolom komentar, nanti aku akan berusaha secepat mungkin untuk jawab. Dan sebagai tambahan, adult learning di Amerika itu tidak hanya menyediakan ujian atau pembelajaran GED, tapi ada beberapa adult learning di setiap state itu berbeda. Ada yang menyediakan kayak training-training ataupun sertifikasi. Di samping itu juga di setiap adult learning ataupun adult education yang ada di kota-kota di Amerika, mereka juga menyediakan namanya ESL atau English for Second Language, yaitu untuk orang-orang imigran kayak kita ini ya, dari negara lain yang ingin memperdalam atau memperkaya bahasa Inggris kita. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Itu dia videonya untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah ilmu mandraguna serta wawasan kita semua. Karena di Amerika fasilitas itu nggak terbatas, informasi juga nggak terbatas selama kita mau berusaha untuk mencarinya. Anyway, jangan lupa dikasihkan jempolnya, dan kalau kalian pikir video ini bermanfaat dan penting untuk dibagikan ke orang banyak, ke khayalak ramai, please diklik tombol share-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan dadah.